Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya sekarang berada di Api Deceng, di tempatnya senior kita ya. Kebun saya ya sudah lumayan tua juga untuk kami di Lutar bersama Pak Awan. Assalamualaikum Pak Awan. Waalaikumsalam. Nah, ini beliau, kita kasih tidak kelihatan kamera. Luar biasa. Jadi di depan kita ini ada bonsainya ya. Ini cukup eh, memiliki histori yang cukup baik. Jadi perjalanan bonsai ini cukup panjang juga. Dari cabang yang di bawah ini, kemudian yang ini keringan, jadi cukup panjang. Beliau sudah mencapai sebesar ini ya. Termasuk kita pebonsai di Lutar masih muda. Saya beliau sudah cukup lama mengenal bonsai. Ya, maaf Pak Awal, saya mau bertanya masalah bonsai kita. Eh, ini kan bonsainya modelnya seperti ini ya, Ya, ada keringannya. Kira-kira ini konsepnya seperti apa Pak Awal? konsep bunjin ya. Bunjin, bunjin. Kira-kira kepalanya memang cuma satu seperti ini ya Pak Awalnya? Dulu Terbentuk semutnya. dulunya dua. Oh. Ada di sini ada dulu kok kepala semi. Oh. Cuman pada saat diperhatikan betul itu tidak ada tahapan cabang tidak tidak kelihatan. Oh, iya, 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 iya. Jadi untuk mensiasati itu ya saya bikin keringan saja yang ke bawah. Jadi memang teman-teman ya, dalam bonsai itu ketika kita salah menata, maka semuanya bermasalah. Jadi saya sepakat sekali dengan gayanya Pak Awal ini, luar biasa. Jadi bonsai depan kita ini belum pernah ikut kontes ya, Belum belum. belum pernah karena memang beliau masih mengejar beberapa hal di sini masalah keseimbangan yang belum maksimal. Menurut beliau, saya sempat bincang-bincang tadi sebelum kita review bonsainya. Jadi teman-teman ya ini bonsai ukurannya ini XL atau Excel ya. Excel. XL? Tingginya kira-kira ada 60 cm Pak ya? Kurang kurang lebih 90 kayaknya. 90 Iya. tinggi ya. Tinggi ini kerapatannya teman-teman sudah sangat luar biasa. Maaf Pak Wan, ini kan sancang. Iya. Memang ini orisinal atau Ini sambung? wahong. Oh wahong, Ini wahong. wahong. Akarnya luar biasa sudah keliling. Media ini setiap tahun diganti atau bagaimana Pak? Medianya Ya enggak. Ini sudah agak lama dari ganti, mulai dari 2022. luar biasa. Ada rahasianya teman-teman ini harus kita pelajari ini. Beliau ini memang dalam ilmu botani beliau sedikit menguasai ya masalah ilmu botani. Memang selama ini kami yang berada di utara ini bonsai-bonsainya itu banyak yang kalau jenis seperti ini pasti mati pucuk. Cuman beliau yang selamat saya satu orang. Jadi memang teman-teman di utara banyak-banyak bertanya ke Pak Awaludin ini. Jadi sebenarnya yang membuat bonsai itu bisa kita rancang sedemikian rupa kita mau bentuk bagaimanapun juga kalau memang tidak sehat tidak bisa ya, ya harus sehat dulu, Harus sehat, harus sehat. harus Nah, dikasih subur ya dulu, gimana sudah, caranya? betul. Ini terbuktinya Ya. di depan kita sekarang. Eh, Kira-kira bonsai ini sudah ditata sedemikian rupa, apakah tidak menghalangi tangkai yang depan ini, Pak, untuk gerakan di dalamnya ini? Karena di dalam menurut teman-teman di PBBI, 75% gerakan itu harus kelihatan. Apakah ini Eh, sudah itu ada pendapat yang ya, mengatakan seperti itu. mm, Tapi kalau saya yang bisa diperlihatkan batang sampai 75% itu adalah gaya gaya formal gaya dan formal ya, informal. ya betul 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 betul. Iya iya iya. Kalau kalau gaya semacam ini, kalau saya ya, kalau gaya semacam ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini ekspresionis Pak ya? Iya, Ekspresionis luar biasa teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini sudah hampir memenuhi syarat ini. Bahkan ketika menurut saya ya, ini kalau sudah masuk ini, saya rasa ini, bendera kuning ini sudah menghadang ini, sudah menghadang. Insya Allah 1 tahun ke depan atau ketika ada event-event di tempat lain, mungkin ini sudah bisa ikut. Cuman sekarang katanya beliau ini belum bisa masuk ya Pak ya, belum karena masih potnya ini kedodoran. ya, kedodoran. Kebesaran potnya. Jadi di sini kita di Luwu Utara itu, khususnya Pobong saya di Luwu Utara itu, apa namanya, kendalanya ada di Pot, pot. pot, Karena selama ini ya kita itu ngambilnya di Luwu Timur, belinya di Luwu Timur. luar biasa. Di Luwu Utara belum ada pembuat pot, jadi agak di situ Betul. kita agak kesulitan. Ya, kewalahan kita Ya, masalah pot Pak ya. Ini gerakannya teman-temannya manis sekali. Akarnya luar biasa. Di sini keringan.
Ada istilahnya kalau di bonsai ini apa nih Pak? Keringan ini dulu kan utuh bulat, Bulat ya. cuman saya yang bikin keringan ini. Seolah-olah ditempa alam yang Ah, keras Pak ya, kena iya. petir apa, ya, sehingga ada keringan seperti ini. Memang sudah dapat ya. Bagaimana menurut teman-teman ini? Jadi bagi teman-teman yang mau komentar masalah ini, bertanya masalah ini, tulis di kolom komentar ya. Nah, itu. Nah ini Pak Awal, apakah di bawah ini akan tetap ada ataukah seperti apa ke depannya Pak? Ini saya rencana tunas ini saya mau bawa ke sana. Oh mau dibawa ke sini ya. Jadi dia bersusun dengan ini ya. Nanti yang ini diperes lagi sedikit masuk, yang ini keluar. Oh tetap panjang yang ini Pak ya? Iya, tetap panjang keluar. Oh begitu. Ini seperti apa? Gayanya bonsainya anu ini apa? Yang Hanuman mirip-mirip. Cuman dia ini kan berbatang satu. Berbatang satu. Maaf awal. Untuk kerapatan ini perlu berapa lama kita untuk bisa sampai ke tahapan-tahapan ini? Kalau kerapatan ranting itu tergantung dari kesuburan. Iya, iya, iya. Kalau pohonnya subur dan rutin dicukur ya pasti cepat rapat. Betul, Itu betul, jadi betul. kalau saya pribadi itu ya tergantung kesuburan. Jadi saya himbau ke teman-teman pebonsai yang ada di Luwu Utara ini khususnya, yang utama dalam bonsai itu adalah media. Iya, betul, betul, betul. Desainnya di belakang. Tumbuhkan dulu yang Iya. bagus ya. Ditumbuhkan dulu, disuburkan dulu. Jadi saya kalau bikin bonsai itu yang utama itu adalah media. Persoalan desain itu kalau saya tidak mampu selesaikan, kan ada teman yang lain mungkin yang bisa bantu saya Betul, dalam betul, menyelesaikan desain itu. betul. Tapi kalau medianya kurang bagus, apa mau diolah di atas Pak? Nggak. Betul, betul, betul. Nama gunting nggak ada. Luar biasa. Memang ya. Kita mau gunting bagaimana juga kalau tangkainya tidak ada. Jadi gunting akhirnya yang sisa cabangnya. Betul teman-teman. Jadi eh apa? Ini bonsai ini Pak sudah perkiraan Bapaknya umurnya sudah berapa tahun? Dari bulan 5 ya, bulan 5 2021 baru. Baru stek Pak ya? Itu baru stek ya? Baru disambung. Baru sambung. Berarti umur batang ini Ya kurang tahu kurang karena dari alam. dari alam. Ini ini tempaan dari alam ini. Cuman ini saya yang bikin. Tapi kalau sambungnya itu bulan 5 2021. Iya. 2021. Wah luar biasa. Sebesarin teman. Ini pohon ini jadinya di pot, tidak pernah di ground. Ya, tidak pernah di ground. Luar biasa. Dulu baskom tampaknya, setelah itu 50%. Saya 50% ini sudah 50% baru saya taruh di pot ini. Sampai sekarang tidak pernah diganti medianya. pot keramik ya. Tidak pernah diganti media selama di pot ini, tidak pernah ganti media. Luar biasa. Jadi memang kuncinya teman-teman Ya. seperti yang disampaikan Pak Awal tadi bahwa bonsai itu ya kembali ke medianya. Jadi apapun itu ketika kita tidak perbaiki medianya ya seperti ini, tidak bisa juga kita tata dengan baik. Baik Pak Awal. Dari keseluruhan ini apakah masih ada yang harus diperbaiki ataukah sudah stop seperti ini? Dengan selain daripada yang Bapak jelaskan di bawah tadi ini, di atasnya ini apakah sudah stop sampai di sini ataukah seperti apa Pak? Menurut perencanaan Bapak ke depan ataukah seperti apa? Apakah memang sudah harus seperti ini atau adakah perencanaan-perencanaan lain? Jadi nantinya itu ya spasinya ini yang harus diperjelas lagi nanti. Oh spasi, oh ya, sap-sapnya Pak ya? Ya sap-sapnya. Sap-sapnya iya, karena memang masih ada yang masih perlu Masih ada disebutkan. yang. Oh iya, luar biasa. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa memang di depan ini kan memangnya masih bahan juga ya, belum maksimal. Artinya kan memang di bawah ini ada sedikit koreksi, ada koreksi. Kemudian sambil menunggu ini jadi kan ini juga rapat di atas. Ya. Dan satu kesan yang luar biasa di bonsai ini betul-betul seolah-olah menggambarkan kejadian-kejadian di alam kita. Kemudian tahapan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, betul melalui waktu yang cukup lama. Jadi luar biasa Pak Awal. Jadi
kemampuan saya sebenarnya untuk merancang seperti ini tidak ada ya teman-temannya. Saya hanya bisa membuat bonsai-bonsai kecil saja. Makanya saya sering datang bertanya pada beliau. Kebetulan sekarang ada saya punya sedikit rezeki bisa review beliau sambil belajar. Jadi tidak salah alamat sebenarnya kalau datang ke beliau untuk bertanya tentang bonsai. Jadi kembali ke bonsainya Pak Awal ini, kira-kira apa bonsai ini Pak mau dimaharkan berapa? Sempat ada teman-teman yang berminat Pak. Kalau mau ada pertanyaan seperti itu, untuk sekarang saya belum bisa maharkan. Kenapa? Yang pertama, bahan ini belum pernah ke pameran ya, Pameran ya. belum pernah ke pameran. Jadi kalaupun dibilang mau dimahar itu, yang mau maharkan satu bonsai itu adalah orang yang mengenal bonsai. Jadi kalau masih dalam kondisi seperti ini, mana ada orang yang kenal bonsai yang mau maharkan, persoalannya seperti itu. Begitu. Jadi kalau umpamanya nanti tetap mau dimaharkan, ketika umpama sudah pernah keluar dari pameran nasional dan mendapat predikat, itu baru saya bisa cerita tentang maharnya. Tapi kalau untuk sekarang belum berani. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, mau dimaharkan, terus yang mau maharkan siapa? Yang mau maharkan bonsai yang sudah jadi itu adalah orang yang mengenal bonsai. Jadi kalau orang yang kenal bonsai terus dia mau maharkan ini, masih dalam keadaan tanda tanya, Pak. Kenapa? Karena belum pernah ikut di pameran. Ya belum pernah ikut memahami bonsai secara menyeluruh ya Pak ya. Jadi saya juga apa namanya itu, saya juga belum bisa katakan saya punya hasil karya ini seperti ini, karena belum ada orang yang menilai. Belum ada pembuktian bahwa memang yang terbaik ya. Iya, terbaik. Jadi kemarin sempat di Makassar itu saya banting putri dapat bendera merah. Sampai ada teman yang bertanya, untuk selanjutnya bisa enggak dapat besten? Saya bilang, ini saya punya ini enggak bakal besten, hanya mentok di merah. Terus dia bilang, kok bisa seperti itu? Saya bilang, yang bisa besten di pameran itu yang punya desain. Betul. Desain yang bisa besten di pameran. Jadi kalau yang seperti ini nggak bisa, mentoknya hanya di merah. Jadi kalau teman-teman yang ada di Lubu Utara ini apa namanya bisa mendesain suatu bonsai, pasti pohon itu akan besten. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dasar-dasar bonsainya itu semua kita sudah pahami. Yang belum kita pahami itu adalah desain. Jadi kalau kita ada teman di Lubu Utara yang mampu mendesain suatu pohon, insya Allah besten. Begitu ya, luar biasa. Memang kuncinya ada di desain Pak ya. Ada di desain. Sudah tumbuh subur, ada di desainnya. Ya, nanti kita desain ulang kembali ya. Memang teman-teman ya, ketika desainnya tidak tepat juga, ya artinya konsep dengan desain yang begitu ala kadarnya, maka tidak akan kelihatan bagus juga. Jadi kembali ke masalah maharnya tadi, Pak Awal ini sangat berhati-hati ya dengan masalah mahar itu, karena beliau ini ingin betul-betul melihat bonsainya itu betul-betul ada nilai, dan itu kan bisa menjadi dasar beliau untuk memberikan harga, karena memang beliau ini menciptakan bonsai-bonsai petarung ya. Jadi memang membentuk bonsai petarung itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan beberapa tantangan tentunya. Bonsai seperti ini, jenis ID yang di depan kita ini agak rentan dengan penyakit ya. Apalagi kalau musim-musim hujan seperti saat ini, mudah busuk ujung-ujungnya itu kalau sering kena air hujan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Awal bahwa memang kita harus buktikan dulu hasil kerja kita. Nanti kita bicara masalah berapa nilai dari nominal yang diberikan oleh orang lain. Oke Pak Awal, saya kira begitu. Kasih banyak. Lain waktu saya akan review yang lain Pak Awal. Kasih banyak. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup ya bersama saya Barana Bonsai, Tanah Lili. Semoga apa yang saya sajikan hari ini sudah cukup. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi, maka silakan tulis di kolom komentar. Jadi ketika teman-teman ingin menanyakan barang depan ini, boleh saja nanti saya sampaikan ke beliau bahwa ada yang siap maharkan sekian atau seperti apa, ataukah memang ada bahan-bahannya lain. Jadi di tempatnya Pak Awal ini banyak teman-temannya, banyak. Jadi semua ID ada dan semua gerakannya bagus-bagus. Nanti di next video saya akan review semua
miliknya Pak Awal. Beliau memiliki lahan ground yang cukup luas. Oke teman-teman, saya rasa demikian. Salam Jahe Mak. Assalamualaikum.